Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Haryanto, SEMM CPOD, selaku dosen dari mata kuliah Organizational Behavior, serta teman-teman dari kelas MJ 604 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Sapri Malaika, akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan topik konflik dalam organisasi. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada situasi, kedua penyebab konflik, ketiga dampak konflik, empat cara penanganan konflik, dan yang kelima kesimpulan. Pertama adalah situasi. Situasi yang saya ambil adalah salah satu contoh konflik yang berasal dari perusahaan forwarder. Situasinya adalah tim customer service menerima keluhan pelanggan terkait pengiriman barang yang terlambat dan mengakibatkan pelanggan menuntut klarifikasi cepat. Namun tim dokumen yang menangani dokumen pengiriman dan administrasi memerlukan waktu lebih lama karena proses verifikasi dokumen yang ketat dan prosedur administrasi internal yang harus ditaati. Di sisi lain, tim dokumen merasa customer service sering memberikan informasi mendadak tentang perubahan jadwal atau permintaan tambahan yang seharusnya sudah diinformasikan sejak awal. Akibatnya terjadi ketegangan saat customer service menuntut percepatan dokumen untuk merespon pelanggan dengan cepat, sementara tim dokumen merasa tertekan dan tidak dihargai karena customer service tidak memahami kompleksitas pekerjaannya. Nah, di sini ada 4 penyebab konflik antara customer service dengan tim dokumen. Yang pertama itu perbedaan tujuan dan prioritas kerja. Customer service fokus pada kepuasan pelanggan dengan respon cepat, sedangkan tim dokumen fokus pada akurasi dan kepatuhan dokumen agar pengiriman sesuai aturan dan tidak bermasalah. Dokumen ini biasanya berorientasi pada ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, itu ada ketidakjelasan peran dan job description. Kurangnya kejelasan tugas masing-masing tim dan overlap tanggung jawab dapat menimbulkan kesalahpahaman dan persaingan mengenai batas pekerjaan. Customer service sering memberikan deadline yang terlalu mepet tanpa mempertimbangkan waktu pengerjaan dokumen. Sedangkan tim dokumen tidak transparan mengenai hambatan yang dihadapi, misalnya kurangnya dokumen dari pihak shipper. Dan yang ketiga, penyebabnya itu ada komunikasi yang kurang efektif. Kurangnya komunikasi atau adanya miskomunikasi antar tim menyebabkan koordinasi buruk dan munculnya kesalahpahaman dalam proses bekerja. Customer service kadang tidak memberikan informasi perubahan data dengan segera. Departemen dokumen nantinya tidak selalu memberi update tentang progres pembuatan dokumen. Dan yang terakhir ada tuntutan kerja yang berbeda. Customer service ini sering menghadapi tekanan dari pelanggan yang seringkali harus menangani emosi dan keluhan. Sedangkan tim dokumen menghadapi beban kerja administratif yang detail dan profesional. Tekanan dari pelanggan membuat customer service nantinya mem- akan memaksa departemen dokumen bekerja lebih cepat tanpa memperhatikan detail. Sedangkan tim dokumen merasa ditekan untuk bekerja cepat tetapi takut dengan kesalahan yang nantinya akan berdampak hukum. Nah, dampak dari konflik antara customer service dan tim dokumen ini, dampak negatifnya yang pertama itu ada gangguan koordinasi dan komunikasi. Konflik yang menghambat antara aliran informasi yang lancar sehingga mengurangi efisiensi kerja dan menyebabkan kesalahan lebih banyak. Kemudian penurunan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Konflik berpotensi menurunkan kualitas layanan customer service karena respon yang lambat atau kurang efektif akibat hambatan internal. Klien nantinya menerima informasi yang tidak akurat atau telat. Pengiriman bisa tertunda karena dokumen yang tidak lengkap atau salah. Yang ketiga, lingkungan kerja negatif. Moral karyawan nantinya menurun, tingkat stres meningkat, dan dapat menyebabkan turnover karyawan yang tinggi. Hubungan antar individu nantinya menjadi tegang. Yang keempat, penurunan produktivitas dan efisiensi. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan utama terbuang untuk saling menyalahkan dan mengatasi konflik. Nantinya proses kerja akan tidak menjadi efisien. Dan yang terakhir, kerugian finansial. Denda keterlambatan seperti demurrage atau detention, akibat dokumen yang terlambat, kehilangan bisnis karena pelanggan pindah, dan biaya terkait dengan penyelesaian masalah. Nah, di sini ada cara penanganan konfliknya.
Yang pertama, peningkatan komunikasi antar tim. Biasanya bisa dilakukan huddle atau komunikasi mingguan antara customer service dan dokumen untuk koordinasi misalnya seperti huddle atau daily briefing guna menyelaraskan rencana dan kendala yang dihadapi. Bisa juga nantinya kita menggunakan media komunikasi yang jelas atau mau by Teams, by email, atau by Zoom, dan lain-lain. Kemudian pertemuan rutin lintas fungsi adakan bisa adakan pertemuan mingguan, bulanan atau perwakilan dari tim customer service dan dokumen untuk membahas tantangan bersama. Kemudian perbaiki SOP dan alur kerja. Buat alur kerja yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menginformasikan, dan kapan waktunya. Misalnya, cut off dari dokumen untuk submit ke bea cukai atau cut off dari shipper yang harus submit ke forwarder dengan harus ditentukan secara jelas. Kemudian bisa cara penanganan selanjutnya adalah manajemen stres dan konflik interpersonal. Dengan cara ini, perusahaan bisa memberikan pelatihan manajemen stres dan komunikasi efektif agar karyawan mampu mengelola emosi saat menghadapi tekanan pekerjaan, terutama bagi para customer service yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada berikan pelatihan lintas departemen. Customer service diberikan pemahaman tentang proses pembuatan dokumen dan regulasi kepabeanan, sedangkan nantinya tim dokumen diberikan pelatihan tentang pentingnya layanan pelanggan dan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini nantinya akan membantu mengurangi role konflik dan friksi antar tim yang merupakan sumber konflik dalam konteks customer service dan tim dokumen di perusahaan forwarder. Sesuai temuan riset yang mengaitkan konflik peran dengan kepuasan kerja dan performa organisasi. Dengan komunikasi dan peran yang jelas serta pemahaman interpersonal yang baik, perusahaan nantinya akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus kualitas pelayanan pelanggan. Simpulan dari presentasi kali ini adalah konflik antara customer service dengan tim dokumen di perusahaan forwarder adalah hal yang umum karena adanya perbedaan fokus kerja dan tekanan dari klien atau pelanggan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini bisa mengganggu operasional dan merusak reputasi perusahaan. Solusinya adalah dengan membangun komunikasi yang baik, menyelaraskan SOP, dan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, serta membentuk budaya kerja yang kolaboratif antar departemen. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.